Menular apa enggak? Tentu menular, Mas. Ya, penularannya bisa dua, ya, secara langsung maupun tidak langsung, ya. Yang secara tidak langsung misalkan menggunakan celana dalam atau handuk yang dipakai secara bergantian yang sudah terinfeksi dari pasien sebelumnya. Atau juga kita menggunakan toilet umum yang sebelumnya sudah dipakai orang yang terinfeksi jamur, Mas, dan kita tidak bersihkan terlebih dahulu, itu juga bisa menyebar loh, Mas, infeksi jamur tersebut. Ini kalau ini terutama wanita nih, kalau pakai toilet umum kan dia harus duduk. Betul. Iya kan? Kalau pria kan mungkin masih berdiri ya. Tapi kalau wanita itu makanya kayak istri saya tuh selalu bawa wipes gitu ya untuk ngebersihin gitu ya. Memang harus waspada lah, harus saling menjaga ya. Kalau untuk kesehatan otomatis kita harus waspada. Jadi memang infeksi jamur itu dia mempunyai dua cara penularan, ya, penularan secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, kalau secara tidak langsung seperti yang tadi Mas Ferry, misalkan seseorang pakai celana dalam nih, kakaknya, kemudian adiknya pinjem juga celana dalamnya dipakai bergantian, itu secara tidak langsung. Atau yang tadi nih, misalkan dari si perempuan yang satu menggunakan toilet umum, kemudian perempuan lain datang tidak dibersihkan terlebih dahulu, itu juga bisa. Itu yang secara tidak langsung. Nah, kalau yang secara langsung, seperti yang tadi Mbak tanya, lewat hubungan intim itu bisa, karena terjadi kontak kulit ke kulit. Atau misalkan kita berjabat tangan, kita bersentuhan tangan ke tangan yang ada infeksi jamurnya, itu juga bisa menyebabkan terjadi penularan. Jadi penularannya memang dua, secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi memang disarankan untuk terus menjaga higienitas, melihat apakah infeksi jamur dari teman kita sudah disembuhkan atau belum, Mas Ferry. Gitu. Sebenarnya sangat pengaruh ya. Sangat pengaruh, memang celana disarankan oleh para dokter menggunakan celana yang gampang menyerap keringat, misalkan bahannya katun gitu ya. Tapi kalau misalkan Mas tadi yang memberikan pertanyaan Mas Irvin ya, Mas Ferry ya, dia bilang kalau celana jeans bagaimana? Boleh menggunakan celana jeans, cuma memang celana jeans itu kan sulit untuk menyerap keringat. Tapi disarankan yang penting celana jeansnya itu dicuci tiap hari, jangan dipakai seharian. Seperti yang tadi Mas Ferry bilang, cuma dijemur. Cuma kena sinar matahari, cuma kena angin-anginan aja. Nah, kalau seperti itu memang yang ada jamurnya nggak mati. Jamurnya malah banyak di sana. Jadi yang paling penting sebenarnya, selain dari bahan celananya yang menyerap keringat, tentu cara pemakainya juga harus benar. Ya, harus dicuci setiap hari. Jangan cuman pakai, udahlah sayang, malas laundry nih Mas Ferry. Cuma dijemur, cuma kena angin-angin doang, besoknya dipakai lagi. Terus habis itu besok dipakai lagi. Yang ada jamurnya makin banyak di sana ya. Jadi buat teman-teman semua harus memilih celana maupun celana dalam yang gampang menyerap keringat, dan paling penting adalah terus menggantinya paling nggak 1 hari sekali harus dicuci untuk membunuh jamur yang ada di sana gitu. Pokoknya harus dicuci lah celananya ya. Oke. Kalau misalkan kita terkena jamur, lebih baik menggunakan mandinya air hangat atau air dingin. Ya, sebenarnya mandi air hangat dan mandi air dingin itu tidak bisa membunuh jamur secara langsung, Mas. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah mau air hangat atau air dingin. Cuman memang disarankan menggunakan air dingin karena apa? Kalau kita menggunakan air hangat itu menyebabkan lebih pembuluh darah jadi lebih gampang melebar. Sehingga kita yang ada jadi lebih gatal biasanya kalau kita mandi dengan air hangat. Dengan makin gatal kan otomatis kita makin menggaruk, Mas Ferry ya. Dengan makin menggaruk otomatis kadang-kadang lesinya makin bertambah luas. Yang seperti saya bilang tadi, yang awal di selangkangan, mungkin bisa ke lipat paha, bisa ke daerah pantat, sehingga memang disarankan menggunakan air dingin gitu, Mas Ferry. Oh gitu, jadi disarankan menggunakan air dingin ya? Ya. Pertama, ini karena masalah hormon, Mas Ferry. Ya, karena kalau ibu hamil memang hormonnya sedang bergejolak, jadi hormon itu yang bikin salah satunya gatalnya meningkat. Ya. Yang kedua, tentu kita tidak bisa memungkiri saat hamil itu berat badan pasti bertambah, Mas Ferry ya. Iya. Nah, berat badan bertambah, otomatis daerah lipatan-lipatan jadi makin lembab, Mas Ferry. Itu yang juga bikin salah satunya jamur kenapa lebih sering di ibu hamil, karena ada peningkatan berat badan yang bikin daerah lipatannya makin lembab, dan jamur seneng di sana, Mas Ferry. Oh, jamur tuh sukanya yang di lipatan-lipatan? Yes, yang lembab. Mungkin karena nggak kena angin gitu ya? Atau keringatnya banyak di sana, tempatnya panas, jamurnya makin banyak, makin itu makanannya dia di sana gitu, Mas Ferry. Kalau misalkan iritasinya hingga timbul adanya perih dan pedih ya dibanding rasa gatalnya,
mungkin bukan hanya ada infeksi selangkangan jamur, Mas Ferry. Perih dan pedih, Tapi serem ya, bisa kayak orang aja. patah hati. Bener, kayak orang pedih, kayak orang patah hati ya, pedih dan perih gitu ya Mas Ferry ya. Ini bisa aja dia iritasi, Mas Ferry. Jadi kalau misalkan kita sering lihat, misalkan nih ya, ada anak atau orang tua lansia yang menggunakan popok, ada timbul iritasi di area selangkangan dan pantatnya. Bayi juga bisa ya? Bayi juga bisa, Mas Ferry. Oh, makanya sering dibedakin ya? Iya. Nah, itu kadang-kadang bukan cuma infeksi jamur. Yang perlu ditanyakan adalah, ada gak iritasi sama pembalutnya? Karena prinsipnya sama tuh, sama kayak bayi, sama juga lansia yang pakai popok, timbulnya perih dan pedih dibanding rasa gatalnya. Mungkin itu bukan infeksi jamur biasa, tapi ada yang namanya dermatitis atau eksim terhadap iritasi atau alergi pembalutnya, Mas Ferry. Oh. Gitu. Jadi memang paling benar berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin, Mas Ferry ya. Untuk dilihat secara langsung apakah ini benar infeksi jamur atau justru dia iritasi terhadap pembalutnya, Mas Ferry. Jadi memang kalau orang yang punya diabetes atau kencing manis ya teman-teman, itu memang ada dua resiko yang mengintai, Mas, istilahnya. Ya. Yang pertama, orang diabetes seperti saya sudah jelaskan tadi, memang lebih rentan terkena infeksi jamur, Mas. Ya, yang kedua, kalau dia timbul luka, lukanya sukar kering atau susah buat menutup lagi, Mas. Ya, itu memang resiko orang yang punya kencing manis atau diabetes mellitus. Apalagi kalau misalkan kena infeksi jamur, otomatis kan gatel banget ya, Mas ya. Kalau gatel paling enak karena digaruk ya, Mas ya. Kadang-kadang orang garuknya tuh nggak sadar, Mas. Pas lagi malam-malam, mungkin dia garuknya saking hebatnya, kukunya masih panjang-panjang, atau bahkan saya punya pasien, Mas. Dia kalau garuknya belum pakai sisir, itu nggak enak rasanya, Mas. Jadi garuknya harus pakai sisir sampai dia lecet bener-bener, hingga bener-bener dia ngerasa enak. Kadang-kadang nggak sadar, digaruk terus timbul luka. Nah, bahayanya bagi orang yang punya diabetes atau kencing manis, lukanya susah buat sembuh. Nah, jadi memang untuk orang-orang seperti ini sebaiknya dia juga berobat ke dokter spesialis penyakit dalam untuk ditangani juga kencing manis atau diabetesnya. Oh iya. Yang paling bahaya tuh kalau kita lagi tidur, kita gatel, lalu kita garuk, kita tuh nggak tahu kenceng atau enggak garuknya ya, karena lagi tidur gitu kan. Nggak nyadar ya, Mas ya? Iya, nggak nyadar. Karena saya ngalamin gitu, kalau saya lagi ada luka, ketika luka itu mau sembuh, kan dia mulai ngering. Betul. Lukanya mau sembuh kan, itu kan gatel tuh. Iya, benar. Kita lagi tidur tuh kita bisa garuk sampai berdarah lagi, luka lagi. Karena nggak nyadar ya, Mas, enak kayak gitu. Paling penting adalah menjaga higienitas yang pasti, Mas Ferry ya. Ya, menjaga supaya daerah tersebut tidak terlalu lembab. Nah, cuman kalau misalkan memang sudah terkena infeksi jamur, apa sih yang mesti kita lakukan? Kita bisa menggunakan pengobatan menggunakan krim yang mengandung miconazole nitrat, Mas Ferry. Ya. Miconazole nitrat. Yes, Mas Ferry. Nah, ini merupakan krim yang bersifat anti jamur atau antifungal yang enak dipakai, Mas Ferry. Kenapa? Karena dia cepat meresap ke kulit, tidak menimbulkan adanya rasa lengket, baik di kulit maupun tidak menimbulkan bekas di celana dalam, Mas Ferry. Dan memberikan sensasi yang dingin. Jadi enak dipakai, Mas Ferry ya. Gitu. Dan pengobatannya memang cukup lama, harus 4-6 minggu. Nah, tapi kalau misalkan dalam pengobatan 4-6 minggu itu belum terjadi perubahan, memang sebaiknya berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin, Mas Ferry. Oh, iya. Tapi banyak orang begini nih, Dok. Ketika mereka mengalami infeksi jamur atau gatal selangkangan, mereka beli obat, beli krim gitu ya, kemudian mereka pakaikan. Biasanya tuh memang cepat sekali terjadi perubahan. Betul. Nah, begitu mereka mengalami perubahan, mereka merasa udah sembuh. Betul. Lalu mereka berhenti langsung. Yes. Padahal harusnya tetap diobati kan gitu. Ya, betul. Jadi dipakaikan terus. Ya mungkin gatalnya sudah hilang atau kemerah-merahannya mulai hilang. Tapi sebetulnya jamurnya masih ada. Bener. Nah, harus dipakaikan terus-menerus sampai betul-betul jamurnya hilang kan gitu. Bener. Banyak orang yang langsung begitu udah hilang 1 hari 2 hari hilang udah sembuh. Nggak mau pakai lagi, Mas Nggak Ferry. pakai lagi. Akhirnya kambuh lagi gitu. Ya, nah, itu yang salah sebetulnya ya. Karena yang namanya pengobatan itu harus diobati sampai ke akar-akarnya gitu. Benar, istilahnya membersihkan hingga ke akarnya, Mas Ferry ya. Jadi kalau baru 2-3 hari membaik, ya jangan di stop. Mungkin jamurnya cuma pingsan doang, Mas Ferry. Kalau kita udah stop, jamurnya bangun lagi. Nah, kadang-kadang bikin lebih hebat gejalanya kadang-kadang gitu. Tentu
harus menjaga kebersihan diri sendiri, ya, mulai dari mandi minimal 2 kali sehari, kemudian menggunakan pakaian atau celana dalam yang gampang menyerap keringat, ya. Kalau teman-teman sekarang sedang giat-giatnya berolahraga, ya, sedang giat-giatnya beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mencuci pakaian dalamnya, ya. Jadi nggak boleh cuma dijemur-jemur doang, Mas Ferry. Dan jangan ragu menggunakan pengobatan, ya. Kalau misalkan sudah menggunakan pengobatan, menggunakan krim misalkan belum ada perubahan, harus segera berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin agar tidak timbul masalah yang tadi, Mas Ferry. Jadi gatalnya makin menyebar, bukan cuma di selangkangan tapi bisa nyebar sampai ke pantat, sampai ke paha gitu kan. Nanti merah-merahnya sampai ke sini-sini nggak bisa pakai celana pendek nih. Betul, Mas Ferry. Itu kan juga mengganggu aktivitas sehari-hari, Mas Ferry. Jadi malu ketemu orang, jadi gatal, susah tidur. Betul. Jadi nggak enak buat ngapa-ngapain, produktivitas kerja juga menurun. Jadi memang sebaiknya segeralah berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin jika pengobatan yang teman-teman sudah berikan itu belum memberikan hasil yang efektif. Mikaya.